kita sudah mendengar awal daripada nanti kalau bangsa Israel sudah punya tempat tinggal yang tetap, baru membuat bait Tuhan atau bait Allah itu yang merupakan ada pondasinya yang tetap. Itulah pandangan umum bait Allah yang pertama. Tapi kalau saya melihat dari rohani, yang pertama sekali adalah kemah sembahyang itu. Karena disitulah peraturan-peraturan yang nanti akan diterapkan dalam bait Allah daripada Salomo. Sedangkan bait Allah yang ketiga tidak ada lagi dalam Alkitab. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Makanya tadi dari awal kita perhatikan dulu. Dan bait Allah yang kedua itu, yang ketiga ini, itu bukan untuk memuliakan Tuhan, justru nanti dipakai oleh si pendurhaka. Kita bersyukur dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini bagi kita, dan kita penting sekali untuk semakin memperhatikan firman-Nya, karena dari firman inilah kita mengerti penciptaan langit bumi, mengerti orang-orang yang terdahulu, dan supaya menjadi juga teladan bagi kita untuk mencontoh yang baik dan yang tidak baik, untuk menjadi peringatan bagi kita, untuk kita semakin baik. Terlebih saat ini kita sedang berada di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada waktu pertama orang menanti-nantikan penebusan, tapi untuk sekarang menanti-nanti Tuhan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang kekal bagi kita. Jadi saat ini pekerjaan Yesus adalah mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Dan untuk itulah saudaraku, kita harus sudah semakin mengalami penyucian firman. Penyucian firman. Jadi kita semakin dilengkapi, diawali dengan penyucian darah Yesus Kristus. Itu menyucikan, membersihkan kehidupan kita yang sudah berada atau kita sudah lakukan. Tetapi firman Tuhan untuk kita diperbaiki dalam hidup sekarang, bahkan untuk yang akan datang, bahkan sampai kita tidak bercacat celah, siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Itulah yang kita akan lebih berbagi, sharing saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan tema kita masih di dalam hal bait Allah, karena ini sering sekali diperbincangkan, saudaraku ya. Dan supaya kita melihat dari firman Tuhan bagaimana sesungguhnya. Jadi sekarang ini boleh juga di sebagian heboh, bahkan di medsos, bahkan di pribadi-pribadi, tentang bait Allah yang ketiga. Tapi kita akan mempelajari awalnya dari permulaan sekali, karena kalau kita langsung
nanti ke akhirnya belum tahu pondasinya, belum tahu awalnya, jadi nggak ketemu-temu nanti kebenarannya. Jadi kita harus melihat juga dari awalnya sehingga kita mengerti kepada kemudian bagaimana yang sesungguhnya. Sering sekali orang memperbincangkan tentang bait Allah yang sudah ada berfondasi secara permanen, ya. Jadi bait Allah yang sudah berfondasi secara permanen. Kalau kita belajar bait Allah secara yang berfondasi dan sudah permanen, itulah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo. Diperhitungkan pada tahun 957. Itulah pembangunan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Sebenarnya Raja Daudlah yang ingin membangun, tapi dia tidak diperbolehkan oleh Yang Maha Kuasa Tuhan karena dia sudah mengadakan banyak peperangan. Jadi Allah itu berkata kepada Raja Daud, kamu tidak bisa lagi membangun bait Allah karena kamu sudah banyak melakukan peperangan. Nanti anak mula dan namanya Salomo, itulah yang membangun bait Allah yang pertama, yang pondasinya ada di gunung yang Tuhan sudah tentukan. Itulah Gunung Moria, di mana ya Abraham pernah mempersembahkan anaknya. Jadi disitulah pondasi bait Allah itu, ya. Tetapi itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar sekitar tahun 586, ya begitu. Jadi orang Israel masih pakai itu. Tapi sebelum orang Israel beribadah di tembok, masih sempat lagi dibangun bangunan yang kedua, ya, dibangun lagi dengan ada beberapa dari bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, karena sewaktu penghancuran itu oleh Nebukadnezar, orang Israel juga dibuang juga ke Babil. Dan itulah juga peristiwa dari kitab yang khusus, kitab Daniel. Tapi sudah ada juga beberapa di dalam kitab Ezra dan juga Nehemia. Jadi Zerubabel dia kembali dengan 50.000 orang, dan dialah yang memulai pembangunan bait Allah. Tetapi oleh banyak pengganggu bait Allah yang kedua itu, ya, Zerubabel sempat berhenti, maka datang lagi 1800 lagi rombongan Ezra dan Nehemia. Ya, Ezra dan Nehemia baru diletakkanlah dasar bangunan. Tadi malam kita sudah baca itu di dalam Ezra Nehemia, tapi saya tidak akan ulang lagi baca itu. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi itu akhirnya diselesaikan juga, ya, sekitar 515, ya. Namun itulah yang disebut bait Allah yang kedua. Yesus sudah ada di bumi ini, masih sempat melihat bait Allah yang kedua,
Dan Yesus bernubuat ada waktunya nanti dua batu bertindih tidak akan ada lagi, akan dihancurkan. Dan terjadilah itu penghancuran pada tahun 70 sesudah Masehi oleh dari orang-orang Roma, namanya Jenderal Muda, itu Jenderal Titus datang dan dihancurkanlah itu. Jadi sekarang yang heboh adalah pembangunan Bait Allah yang ketiga. Jadi kita harus mulai dulu dari awal pertama, dan pada awal pertama disebut tempatnya Tuhan itu belum merupakan memiliki pondasi, tapi masih disebut sebagai kemah yang bisa dipindah-pindah, dan itu tidak ada pondasi yang tetap, masih bisa pindah-pindah. Dan itulah yang disebut kemah sembahyang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tabernakel. Ya, ini saudaraku ya. Ada lagi bahasa-bahasa lain, tapi kita nggak terlalu sekolah Alkitab yang dulu di bangku sana. Kita hanya sebentar, 3,5 bulan sudah lulus. Jadi kita garis besarnya saja. Saya mau mengajak kita membaca itu supaya kita lihat awal sekali. Pertama sekali kita harus mengerti ini, kalau tidak nanti kita bingung. Karena saya sudah katakan waktu saya masih ada kontak-kontak dengan orang-orang luar, itu Maurice Rulo ya malah bilang ada di rumah amplopnya sampai berapa itu dia mengumpulkan donasi untuk pembangunan Bait Allah ketiga di Yerusalem. Nah, jadi rupanya saudaraku Pak Ciongbing, ada abangnya juga yang ya suka juga dia donasi untuk itu, cuma mungkin tidak langsung ke Maurice Rulo, tapi ada yang pengumpulnya di luar Amerika, kira-kira begitu. Jadi kita harus lihat dari awalnya supaya kita bisa semakin mengerti mana dan kira-kira mana yang kita gumuli, mana yang kita perlu dukung dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti asal mendukung jadi mendukung yang salah. Kalau di dalam partai politik ya cuma sementara, 5 tahun yang didukung udah selesai, mau ganti lagi. Tapi kalau kita ini mendukung di dalam kerohanian ini hasilnya untuk kekal selamanya. Jadi harus lebih berhati-hati. Haleluya saudaraku. Nah, kita mau baca Keluaran pasal 25. Itu permulaan sekali mengenai persembahan khusus atau petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Jadi baru kemah suci, belum disebut Bait Allah. Tapi saya baca saja untuk lebih cepat atau lebih terperinci, ayat 8 dengan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi kalau kita dengar tempat kudus, sudah ada persesuaian dengan Bait Allah. Karena Bait Allah itu rumah Tuhan, ya tidak ada rumah Tuhan yang kotor. Rumah Tuhan itu adalah yang kudus. Nah, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka.
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Berbahagia yang mendengar, membaca dan melakukan firman. Bahkan yang keempat, harus membaca, mendengar, mengerti, dan melakukan. Supaya kita bisa mencapai semuanya, saya undang kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Inilah awalnya ada bait Allah. Jadi kehendak Tuhan di sana supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini saudaraku, supaya Tuhan diam di bait Allah itu. Semua yang sekarang ini rumah-rumah ibadah, orang sebut rumah Tuhan, rumah Allah. Saudara-saudaraku, ada juga persekutuan itu. Kelompok yang beribadah itu tidak ada kehadiran Tuhan. Padahal yang sangat penting harus ada kehadiran Tuhan. Sama dengan kita sudah belajar nama-nama Allah. Tuhan berkata, atau Sang Pencipta itu berkata, Dia tidak menyebutkan namanya, tapi Dia menyebutkan aku ada, yang aku ada. Artinya penting, dan yang sangat terpenting adalah kehadirannya. Amin, saudaraku. Jadi gereja sebesar apapun kalau nggak ada kehadiran Tuhan, kalau yang sana bilang no, katanya begitu ya. Ini saudaraku, tanpa ada kehadiran Tuhan tidak ada artinya. Adakah gereja yang tidak ada kehadiran Tuhan? Ada, banyak. Nah, nanti kita lebih melihat dalam Yesaya pasal yang ke 30, celakalah anak-anak pemberontak. Ini ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Persekutuan yang dosanya bertambah-tambah. 1. Mengapa demikian? Hati belum mau berdamai dengan Tuhan, belum mau meninggalkan dosa, hati yang belum mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini. Dan kecenderungan hati manusia selalu rancangan keinginan daging, bukan keinginan rohani, bukan keinginan pimpinan Tuhan. Jadi di dalam persekutuan itu tidak ada hadirat Tuhan. Bahkan suatu waktu yang kelihatannya begitu sangat halus, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada Musa, "Pergilah engkau, bawalah bangsamu itu. Aku tidak akan menyertai kamu, aku akan suruh malaikat menyertai kamu untuk ke tanah Kanaan." Nah, ada penyertaan malaikat, tapi mereka merasakan itu tanpa langsung penyertaan Tuhan. Itu adalah berita yang sangat mengerikan. Keluaran pasal 33,
kita akan membaca. Atau kalau ada yang mau mulai baca, bantu mulai 1. Keluaran 33 mulai ayat 1. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ya, sudah cukup. Kalau kita perhatikan ini, sebenarnya semuanya sudah baik. Ya, kelihatannya kata orang sono sudah yes, okay. Everything good, kira-kira begitu kata Pak Combi. Semua baik. Nah, tapi biarpun ada penyertaan malaikat, biarpun sampai ke tanah Kanaan, kalau itu bukan penyertaan Tuhan, itu masih disebutkan ancaman yang mengerikan. Jadi harus ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Langsung. Karena nanti gereja itu disebut mempelai wanita Kristus. Haleluya. Nah ini. Jadi harus kepada Yesus mempelai laki-laki surga. Nggak boleh yang lain-lain. Nah, ini saudaraku. Itu sebabnya kita harus bagaikan tanah liat yang mudah sekali dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak mau menyertai orang yang keras hati. Pokoknya semua keras. Yang keras tengkuk. Keras apa lagi? Kepala. Keras kepala. Keras kepala. Bukan aku yang ngomongnya. Keras kepala, keras hati, keras tengkuk. Nah, nggak tahu lagi keras apa. Keras seperti tanah di jalan juga bisa. Nggak bisa nunggu. Ini saudara-saudara. Jadi harus bagai tanah liat di tangan pencunah. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu selalu jadikan ku alat dalam rumahmu. Itulah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, adalah sesuai rencanaku. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah, inilah. Itu sebabnya saudara-saudaraku harus sampai ada penyertaan Tuhan. Dan untuk ada penyertaan Tuhan, tidak ada yang memiliki kekerasan. Kepada Tuhan tidak mau dibentuk, kepada sesama keras itu tidak bisa menyatu, tidak bisa berdamai.
Jadi kita berdamai dengan Tuhan, harus semuanya hidup diserahkan. Tidak boleh ada kekerasan. Berdamai dengan sesama, tidak boleh ada kebencian, harus selalu tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tapi semakin memperhatikan orang lain juga. Ini saudara-saudaraku, untuk ada persekutuan, ada persatuan. Jadi permulaan dari rumah yang disebutkan nantinya yang berkembang menjadi disebut bait Allah, itu pertama sekali Tuhan suruh atau Sang Pencipta itu menyuruh mereka harus membuat tempat kudus bagi Tuhan supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Jadi nama Tuhan, aku ada yang aku ada, biar Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Di sini, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada. Makanya kalau kita, saudaraku, beribadah, terarah kepada Tuhan langsung. Mulai datang duduk, terarah kepada Tuhan. Jangan kasih kesempatan ngobrol sini. Oh, apalagi ngomongin kekurangan orang, ngomongin dosa orang, ngomongin apalah. Bahasa Indonesia tiasi itu apa itu? Ya, jangan kita ngomongin itu, saudaraku. Harus terarah kepada Tuhan. Ini yang sangat baik. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau sempatkan itu, kapan kita mau konsentrasi? Kapan? Ya, makanya saudaraku, kalau ke rumah Tuhan itu terarah langsung kepada Tuhan. Mulai datang. Nah, usahakan itu. Haleluya. Setuju? Haleluya. Oh, jemaat Maranatha jadinya. Bukan karena tempat ini, artinya jemaat yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Yang boleh berkata, datanglah Tuhan. Aku sudah siap. Harus begitu, saudaraku. Ya. Jadi kalau menyanyi juga jangan asal nyanyi. Hatiku siap. Apa itu lagi? Ya Allah, hatiku siap untuk memuji dan tinggal namamu. Ku angkat tangan, ya Allah, ku angkat tangan untuk menyembah dan tinggikan namamu. Masa kalah kita sama atlet olahragaan itu belum bertanding, semua itu begitu sampai di situ sudah peregangan, sudah apa semua, latihan apalah semuanya itu. Nah, kita mau ibadah masih sini. Loh, gak baik, saudaraku. Masih kalah sama orang yang bertanding di dunia ini. Padahal kita harus melebihi atlet. Kan begitu katanya di 1 Korintus 9. Iya kan? Atau 2 Timotius 2 ayat 5 ya. Kalau mau baca boleh lah. Nah, masa kita kalah? Nah, nanti kalau mau tanya yang coach di sini. Ayo. Ada lagi, nanti kita dulu tapi baca dulu. 2 Timotius 2 ayat 5. Ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Iya, jadi sebelum bertanding itu sudah siap-siap. Semuanya siap-siap. Ya, siap-siap semuanya. Aduh, sedih rasanya kalau belum siap-siap. Nanti bertanding bisa main selelah, kakinya tahu apa, cedera, peregangan apa semua sudah harus ada. Jangan waktu bertanding. Jadi kita sebelum ibadah itu harus siap-siap semuanya. Haleluya.
Harus tambah baik lah. Kita sudah belajar Sam. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi permulaan dari bait Allah itu adalah supaya Tuhan hadir dan Dia bersama-sama dengan umatnya. Itulah bait Allah. Haleluya saudaraku. Persekutuan Tuhan dengan umatnya. Ini saudaraku. Dan ini akan berkembang sampai kepada yang terakhir. Yerusalem baru adalah tempat Allah bersama dengan manusia. Ke situ sasarannya saudaraku. Bait Allah itu ke situ sasarannya. Jadi kalau kita beribadah ini, itu memulai bagaikan di Yerusalem baru. Terserah kita mau bikin apa ibadah kita. Tapi kalau mau ibadah yang diberkati Tuhan, harus terarah ke situ. Nah, mempersiapkan diri. Coba dulu baca Wahyu 21 itu. Biar kita baca berulang-ulang gak apa-apa. Ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Jadi ini ada hubungannya terus. Jadi mulai yang pertama dari kemah yang Tuhan suruh dibuatkan oleh Musa, sama membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi semua ibadah-ibadah kita juga harus begitu. Dan kalau mau yang diberkati Tuhan, semua mau gereja apa juga harus supaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Baru nanti ending terakhir. Ending terakhir ya, ending juga ya. Tapi endingnya itu adalah di Yerusalem baru. Tadi sudah baca bersama-sama. Oh, enggak bersama-sama pun enggak apa-apa ya. Tapi itu adalah tempat Tuhan Sang Pencipta itu bersama dengan manusia. Itu udah kekal itu selama-lamanya. Nggak bisa lagi ditawar. Selama-lamanya. Ya, nggak ada lagi. Kalau dulu pecah waktu karena apa? Lucifer berbuat dosa. Maka harus diciptakan manusia yang kudus menggantikan dia, dan nanti kalau sudah selesai Yerusalem baru itu kekal selama-lamanya. Ini saudaraku. Jadi ada bait Allah yang secara ya kemah itu pertama karena Tuhan sudah ingin bersama-sama dengan umatnya, dan nanti dibuat permanen setelah bangsa Israel punya tanah, itu tanah Kanaan, dan Salomo lah yang mendirikan bait Allah yang pertama. Tapi dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Baru setelah 70 tahun mereka kembali dari pembuangan, maka Zerubabel itu mulai ya membangun bait Allah yang kedua. Tapi itu masih terganggu oleh banyak pengganggu-pengganggu. Maka nanti yang kedua kali ada lagi nanti Ezra itu bersama dengan orang yang kembali lagi dari Babel, 1.800 orang. Maka ya pondasi bait Allah itu diletakkan, dan itulah bait Allah yang kedua. Haleluya.
Nah, ini kita belajar. Ini. Jadi harus ada sedikit lebih serius karena tidak hanya sebagai khotbah tapi kita ada belajar lebih mendalami, saudaraku, ya. Nah, jadi juga didorong oleh Hagai dan Zakaria. Ini saudaraku. Jadi ada banyak kadang-kadang orang berselisih tentang Alkitab ini mengenai letak-letak buku-buku. Kita tidak tergantung dengan itu. Letak di mana umpamanya Yeremia. Sebenarnya yang paling pas ini Alkitab ini Yesaya itu malah harus di belakang itu. Jadi nanti yang lebih cocok itu yang ke depan itu Ezra, Nehemia, Esther itu sebenarnya. Jadi kita ini nggak boleh terlalu itu ya, makanya kita ada kata pemerintahan kita jas merah. Apa itu jas merah? Jangan lupakan sejarah. Jadi makanya ada sejarah Alkitab supaya kita ngerti. Nah, jadi nanti kalau mau lebih dalam lagi tanyalah, belajar khusus. Ya, jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, tempat Tuhan itu harus menurut segala apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, menurut contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi saudaraku, orang yang diberkati Tuhan harus selalu rindu menyesuaikan hidup. Jadi kita, ibadah kita menyesuaikan hidup kepada kehendak Sang Pencipta. Apa kehendak Sang Pencipta? Adalah semua firman Tuhan. Haleluya. Makanya kita harus bisa seperti Daud. Maka perkataan apa? Telah ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa pada. Inilah pekerjaan kita. Jadi harus sudah dilihat dari kerinduannya kepada firman Tuhan. Makanya saudaraku, kalau masih ada firman Tuhan, sebenarnya kita biar 4 kali, 5 kali, 1 minggu belum cukup. Kita harus seperti hikmatnya Yusuf. Semua asal bahan makanan kumpul semua. Tidak ada sedikit pun yang tercecer. Haleluya. Nah ini kita sudah banyak ibadah-ibadah tercecer semua. Kadang satu nggak kelihatan nongol. Sampai selesai nggak dihargai, saudaraku. Nggak merasa butuh. Nah itu belum hikmatnya. Padahal firman Tuhan, maka perkataanmu harus taruh dalam hati. Dan kalau kita nggak mendengar, gimana saudaraku? Kalau mendengar ini sangat enak loh. Ibarat nasi, bukan kita yang masak, tinggal makan. Enak katanya, enak. Karena apa? Ya tinggal makan. Kalau kita masih masak lagi, beli lagi, kompor lagi, segala macam. Tapi kalau tinggal makannya enak, ya enak lah. Mau kurang garam, mau kurang apa, tinggal makan yang enak ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau mendengar itu ya, pendetanya yang sudah mendoakan, pendetanya yang sudah bergumul, baca berapa kali baru khotbah. Nah gitu. Tapi yang lain rasa nggak suka, saudaraku, ya kan? Jadi harus kelihatan bahwa firman Tuhan itu dia harus terutama dalam hidup kita. Karena Matius 4 ayat 4 gampang, 4 ya.
manusia hidup bukan dari roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Haleluya. Ini udah kelihatan itu mana yang ya bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh aja juga belum tentu langsung semua ngerti, dan belum tentu langsung semua kita melakukan. Tapi jangan berhenti, kerja terus. Tuhan pasti tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, bagi kita sekarang harus menurut semua firman Tuhan. Karena orang bisa berseru Tuhan, Tuhan, tapi bukan semua masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang tahu. Di mana tertulis? Matius 7 ayat 21. Baca lagi, enggak apa-apa, supaya sesuai dengan kaitannya kita baca. Matius 7 ayat 21. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita melakukan, jangan aku sudah, jangan ukuran kita. Harus kita ukuran Tuhan. Kalau kita mau lamar kerja, harus kita turut peraturan kerja. Ya, lamaran saja kalau kurang sesuai peraturan mereka, langsung ditolak. Apalagi nanti kerja juga harus ada perjanjian, tidak boleh melanggar peraturan. Betul apa salah? Betul, iya. Apalagi kita peraturan surga. Haleluya. Nah, belajar saudaraku. Ya, kita sudah dengar bahwa Nuh itu selamat karena dia membuat perahu menurut ukuran dari Tuhan atau Allah, ya. Nah, Abraham selalu menurut semua kehendak Tuhan. Biar sakit, biar apapun, biar tidak mungkin dalam otak, jangan kita pakai otak. Abraham itu pakai apa? Iman. Karena yang Tuhan buat yang tidak masuk di akal. Makanya orang kalau hanya pakai akal-akalan, susah, saudaraku. Susah jadi pelaku firman. Nah, makanya ada juga khotbah yang akal-akalan, yang hanya masuk di otak. Perbuatan Tuhan itu adalah banyak yang tidak masuk di otak. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Itu matematikanya, Mas Vito ini tahu nggak itu? Bagaimana itu bisa? 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Roti apa itu? Ini Masku ini pintar matematik. Iya. Guru matematik dia itu. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Jadi apa yang tidak timbul dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, tapi Tuhan perbuat bagi orang yang. Jadi yang penting mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan firman-Nya. Haleluya. Di mana tertulis yang tidak masuk di otak, di pikiran? 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh juga baca biar kita bersukacita. Korintus 2 ayat 9. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya. Nah, jadi kita sudah mendengar awal daripada nanti kalau bangsa Israel sudah punya tempat tinggal yang tetap, baru membuat bait Tuhan atau bait Allah itu yang merupakan ada pondasinya yang tetap. Itulah pandangan umum bait Allah yang pertama. Tapi kalau saya melihat dari rohani, yang pertama sekali adalah kemah sembahyang itu. Karena disitulah peraturan-peraturan yang nanti
akan diterapkan dalam bait Allah daripada Salomo. Sedangkan bait Allah yang ketiga tidak ada lagi dalam Alkitab. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Makanya tadi dari awal kita perhatikan dulu. Dan bait Allah yang kedua itu, yang ketiga ini, itu bukan untuk memuliakan Tuhan, justru nanti dipakai oleh si pendurhaka untuk disembah oleh manusia-manusia. Jadi bukan bait Allah lagi. Jadi pandangan orang bait Allah, tapi nubuatnya ke situ adalah untuk tempat daripada si pendurhaka. Nah, kita harus mengerti. Semoga dunia juga mengerti. Jadi awalnya harus tempat Tuhan. Nah, 2 Tesalonika 2 ini kita akan baca. Dua Timotius pasal yang kedua, mulai 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Jadi masalah bait Allah ketiga ini kalau enggak kita lihat firman Tuhan itu ada penyesatan di dalamnya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Amin, saudaraku. Haleluya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Nah, ini ya. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bukan Allah yang sesungguhnya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudara kira-kira tahu apa yang menahan dia? Satu, ada Roh Kudus di sini. Kedua, ada firman Tuhan. Ketiga, anak-anak Tuhan yang benar masih ada di sini. Nanti kalau anak-anak Tuhan sudah disingkirkan ke padang gurun atau padang belantara, baru ini terjadi. Nah, ini saudara-saudaraku. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan datang kembali. Hah? Ya, baca ayat 8 deh. Kali kacamataku kurang pas. Tolong. Waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya, ini saudara-saudaraku ya. Jadi yang akan dibangun itu nanti secara fisik itu bukan untuk Tuhan bersama umatnya. Ya, bukan lagi Tuhan bersama umatnya. Jadi saya memperhatikan saudaraku, bangunan yang Tuhan inginkan dan bangunan yang adalah bangunan Tuhan sendiri adalah 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah? Kita adalah rumah Allah. Haleluya. Jadi bukan yang sana lagi. Coba ada yang bantu baca itu. 1 Korintus 3. Ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Jadi sekarang bait Allah sudah berubah.
bukan lagi bait Allah secara fisik itu, tetapi sudah bait Allah yang rohani. Dan kalau saya boleh akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita memperhatikan kalau 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, bait Allah itu adalah kita sendiri, maka benar sama dengan itu dalam Yohanes pasal yang kedua, ya di sini saya baca ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini bait Allah yang kedua masih ada pada waktu Yesus ada. Karena Yesus ada di bumi ini sekitar tahun sampai paling lama 34. Karena dia melayani umur 30 dan diperkirakan dia 3,5 tahun pelayanan baru dia sudah selesai dan naik. Ya. Jadi bait Allah yang kedua belum hancur pada saat itu, masih dalam nubuat. Yesus menubuatkan bahwa nanti ini tidak akan ada batu yang bertindih lagi di situ. Dia akan dihancurkan, dan itu kenyataannya tahun 70. Jadi sebelum itu Yesus sudah berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi sudah Tuhan mulai tunjukkan di situ bukan lagi bait Allah yang fisik. Apa maksud Tuhan di sini? Adalah bait Allah rohani. Itulah orang-orang Kristen yang berpondasikan dalam kematian Yesus, kebangkitannya, dan kemenangan kemuliaannya. Di atas itulah pondasi bait Allah yang ketiga, bukan lagi secara fisik dalam arti seperti bangunan koral, batako, bata, atau batu-batu lain, bukan. Itu sebabnya kalau kita mau perhatikan saudaraku dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, Tuhan juga sudah memberitahukan dengan jelas, tapi banyak orang belum memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di sini kita akan membaca ayat yang ke-48. Tapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tadi pertamanya Tuhan yang suruh membuat di padang gurun. Nah, itu Musa. Dan apa yang dibuat adalah kemah sembahyang atau tabernakel. Nanti dibangun oleh Salomo sebagai orang bilang bait Allah pertama, dibangun lagi, setelah itu dihancurkan oleh Zerubabel. Tadi kita sudah lihat, dan itu disebut sebagai bait Allah yang kedua. Dan sekarang ada mau dibangun lagi sama orang-orang yang mau membangun. Tapi kalau saya yakini adalah firman Tuhan ini. Kisah Rasul 7 ayat 48. Tapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, saudaraku, ini adalah penyampaian oleh siapa? Stefanus. Itu sesudah Yesus mati atau sebelum? Sesudah Yesus mati. Haleluya.
Jadi kita juga harus tahu turunnya ini mana, turunnya perjanjian lama kapan, harus juga. Jadi perjanjian baru tahun berapa, harus juga supaya kita bisa mengerti. Jadi firman yang kita bilang ini tadi adalah sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, bukan lagi yang dibangun oleh tangan manusia. Nah, silakanlah kalau yang mau bangun bait Allah ketiga itu, ya udah terserah. Tapi kalau saya nggak mau ikut-ikutan, saya sudah ngerti firman. Saudara sudah ngerti firman atau belum? Sudah bisa menangkap? Ya, ya ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya sekarang ini adalah yang berpondasi dalam kematian, kebangkitan, dan Yesus masuk dalam kemuliaannya. Dan pada saat itu Yesus namanya sudah dapat lagi satu. Itulah Filipi 2 ayat 11. Tolong baca. Nama dapat lagi satu. Sesudah mati dan bangkit, namanya ada dapat? Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Dan itu nanti akan terus segala lidah apa? Mengaku, segala lutut bertelut. Dan namanya itu adalah Raja segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Haleluya. Itu rentetannya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya yang dibangun sesudah kematian kebangkitannya adalah umat-umat Tuhan yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai 36, itulah sesudah kebangkitan Yesus. Sesudah kematian kebangkitan Yesus, maka pada saat itu kejadiannya adalah Kisah Rasul 2 ayat 36 dan selanjutnya. Bantu tolong. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, inilah permulaan gereja atau yang disebut gereja mula-mula. Setelah Yesus mati dan bangkit, maka Petrus berkhotbah, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kubur kehidupan lama, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Rumah Tuhan itu adalah kalau dalam orang ada Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Karena kalau ikut-ikuti lebih mengerti lagi, kita baca lagi. Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, jadi bait Allah itu kalau ada Roh Kudus dalam hati seseorang. Kalau saudara ada Roh Kudus, saudara bait Tuhan. Kalau saudara nggak ada Roh Kudus, saudara bukan bait Tuhan, bukan dibangun di atas Tuhan, bukan ada persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana supaya ada Roh Kudus? Bertobatlah. Nah, harus ada perubahan dari segala dosa. Mengaku kepada Tuhan. Haleluya. Dikubur hidup lama itu sampai punya kesaksian.
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu tidak ada Roh Kudus, yang ada adalah suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Jadi jangan ada suka-suka. Tentara nggak boleh suka-suka, harus mengikuti perintah komandan. Atlet harus ada peraturan. Peraturan pertandingan dan peraturan asrama ada macam-macam lagi. Peraturan sekolah semua ada. Peraturan tidur juga ada. Semua ada. Haleluya saudaraku. Nah, jadi harus itu. Itulah saudaraku bangunan Tuhan. Sampai kita nanti menjemput Tuhan yang akan datang. Inilah Tuhan kerjakan di akhir zaman. Nggak ada lagi ikut-ikut bangunan yang gitu. Dan Tuhan sudah tidak suruh itu lagi. Dan tidak ada yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bangun seperti Daud. Kalau bait Allah yang pertama, Daud permisi dulu kepada Tuhan. Kalau bait Allah yang katanya ketiga ini, nggak tahu dari siapa dia permisi. Kalau dia ngomong sama Tuhan, pasti Tuhan bilang, bukan itu bait Allah ketiga. Kamulah, kalau di dalam kamu ada Roh Kudus. Pasti itu yang Tuhan bilang. Karena Tuhan tidak akan keluar dari firman-Nya. Amin, saudaraku. Nah, jadi orang itulah yang harus menyesuaikan diri kepada firman Tuhan. Jadi kita sudah mengerti, saudaraku, donasilah kepada pembentukan tubuh Kristus. Jangan buang-buang ke sana. Itu nggak ada tertulis. Malah kita sudah dengar firman Tuhan. Yang di sono itu nanti adalah tempat si pendurhaka. Ini saudara-saudaraku. Makanya kita sekarang ini kalau punya berkat, jangan donasi ke yang tidak disuruh Tuhan. Donasilah kepada yang disuruh Tuhan. Pergi kamu ke seluruh bumi beritakan Injil. Itu saudaraku. Itu bait Allah ketika ini kita ini. Kita lah bait Allah itu. Jadi untuk terjadinya orang-orang yang hidup baru, orang-orang yang hari demi hari dibarui, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus menerus sampai tidak bercacat celah. Itu yang kita harus dukung, saudara-saudaraku. Ya, dan kita akan mendapat upah di dalamnya. Untuk mendukung itu, ya, Petrus dan teman-temannya, Tuhan, kami meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau. Itu maksudnya apa? Untuk sekarang ini adalah dalam pembentukan tubuh Kristus. Gereja Tuhan, orang yang diselamatkan di akhir zaman. Tuhan inginkan itu. Biar kita berdoa dan kita siap untuk itu. Kalau Tuhan berikan pelayanan, bersyukurlah, setia sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya senang kalau semua nanti bisa berhasil. Semua bisa berhasil. Sebab kalau nggak ada berkat saudaraku, bagaimana kita memajukan pekerjaan Tuhan ini. Tapi kalau sudah ada berkat, harus kita mengerti. Jangan kumpulkan harta di bumi ini. Bukan karena saya mau ini apa, mau ngumpulin duit. Dah, saudara-saudaraku. Kalau saya mau ngumpulin duit, mobil saya masa kering dulu. Ya, mestinya mobil saya sudah harus mobil yang bagus dong. Tapi saya kan bukan untuk itu. Nah, pokoknya masih bisa jalan, ya puji Tuhan, syukur. Ya, itu kemurahan Tuhan, saudaraku. Ya, itu yang sudah baik. Tapi nanti biarlah masing-masing kita akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Haleluya, saudaraku. Saat ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati kita.